Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrana Rikbari Azizna Pramesti dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerjasama antar negara dan beberapa contoh kerjasama antar negara. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah kerjasama antara negara terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Kerjasama antar negara bentuknya bermacam-macam, mulai kerjasama ekonomi, perdagangan, pertahanan, dan lain-lain. Kerjasama antar negara dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, kerjasama bilateral, yang kedua, kerjasama regional, dan yang ketiga, kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara, biasanya dalam bentuk diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Kerjasama regional adalah kerjasama antar beberapa negara dalam suatu kawasan, biasanya karena kepentingan bersama dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Nah, yang terakhir adalah kerjasama multilateral, adalah kerjasama yang dilakukan oleh antar beberapa negara. Untuk yang terakhir di sini saya akan membahas tentang beberapa bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain. Antara lain, kerjasama bilateral Indonesia sebagai contoh yang pertama, adanya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Korea Selatan, dan Indonesia dengan Cina. Dan ada kerjasama regional Indonesia sebagai contoh, ada kerjasama Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN adalah kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berdiri pada 8 Agustus 1967. Yang kedua ada ASEAN Regional Forum atau ARF, adalah forum yang dibentuk ASEAN pada 1984 sebagai wahana untuk dialog dan konsultasi mengenai hal-hal terkait politik dan keamanan di kawasan, membahas dan menyamakan pandangan untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Nah, untuk yang terakhir ada kerjasama multilateral sebagai contoh adanya kerjasama World Trade Organization atau WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang bertujuan memajukan perdagangan internasional dengan membatasi peraturan yang menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat adanya kerjasama yang dilakukan antar bangsa. Nah, suatu kerjasama ini tentu dilakukan karena adanya suatu manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh dari adanya kegiatan kerjasama tersebut. Nah, apa saja manfaat dari adanya kegiatan kerjasama antar bangsa? Itu ada yang pertama, menguntungkan dalam kesejahteraan ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini menjadi salah satu tujuan utama dilaksanakannya kegiatan kerjasama internasional. Melalui kerjasama internasional ini, setiap negara bisa melakukan promosi produk ke negara lain, dan negara lain bisa melakukan kegiatan mengimpor barang dari negara lain, sehingga setiap negara dapat memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya, sehingga otomatis langsung kesejahteraan rakyat itu juga akan menjadi terjamin atau meningkat. Kemudian yang kedua, ketertiban dan kedamaian dunia yang semakin terjaga. Nah, adanya kerjasama antar bangsa ini secara tidak langsung memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga perdamaian dunia. Karena suatu kerjasama dilakukan dengan baik-baik. Nah, maka dari itu, jika semakin banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain, maka perdamaian dunia ini akan semakin terjaga. Kemudian yang ketiga, mencegah rusaknya atau dilupakannya suatu budaya. Kerjasama internasional ini juga bisa menjadi pertahanan untuk menanggulangi berbagai kemungkinan yang dapat merusak suatu budaya serta hal-hal yang bertentangan dengan ideologi suatu negara. Manfaat yang selanjutnya yakni ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. Nah, untuk negara maju atau negara yang ilmu pengetahuan dan teknologinya sudah maju, ini akan bisa membantu perkembangan dari teknologi serta ilmu pengetahuan di negara lainnya, terutama negara berkembang. Nah, hal ini akan sangat mendorong kemajuan dari negara yang sedang berkembang tersebut. Yang selanjutnya ini adalah meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan.
Nah, kerjasama di bidang ini sangat penting untuk dilakukan karena manfaat dari kerjasama ini juga akan membantu suatu negara untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan suatu negara. Nah, ini juga akan berdampak pada perdamaian antar negara. Kemudian yang keenam, hubungan antar negara yang semakin erat. Nah, ini mungkin menjadi salah satu tujuan utama atau sebenarnya tujuan yang paling penting, yakni supaya kerjasama ini dilakukan, hubungan antar negara ini semakin menjadi baik atau erat. Nah, apalagi jika suatu negara ini saling bertetangga, maka hubungan yang erat ini juga bisa menghindari berbagai macam konflik ke depannya, sehingga akan sangat baik jika suatu negara menjalin hubungan yang erat lewat kerjasama internasional ini. Ini juga akan berperan secara tidak langsung untuk menjaga perdamaian dunia. Nama saya Evis Tianingrum dengan NIM 19314141095. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor pendorong kerjasama antar negara dan kerjasama antar negara yang saat ini sedang hits. Yang pertama yaitu faktor pendorong kerjasama antar negara. Terdapat dua faktor pendorong dari kerjasama antar negara, yaitu yang pertama, kesamaan dan perbedaan dari sumber daya alam. Yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan dari kondisi geografis. Yang pertama adalah persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Negara-negara di Asia Tenggara tentunya memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya Singapura. Singapura tidak memiliki pertambangan sebesar Indonesia. Namun, Singapura dapat mengatur manajemen pelabuhan dengan baik. Letak pelabuhan dari Singapura ini sangatlah strategis, di mana letak pelabuhannya menghubungkan antara Asia Tenggara dengan benua Eropa. Sehingga hasil dari industri pertambangan dari Indonesia yang akan diekspor ke luar negeri dapat melalui pelabuhan yang telah dikelola oleh Singapura. Lalu faktor pendorong yang kedua yaitu kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Asia Tenggara merupakan bagian dari benua Asia di sebelah tenggara. Asia Tenggara ini dapat ditinjau melalui posisi geografis dan letak geografisnya. Menurut letak geografis, Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia, dan juga di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Materi selanjutnya adalah tentang faktor penghambat terjalinnya kerjasama antar negara. Faktor yang pertama, konflik dan peperangan. Pemicu terjadinya konflik dan peperangan antara negara yaitu perebutan suatu wilayah atau kedekatan geografis. Beberapa negara pernah dan masih bersengketa tentang perbatasan negara. Faktor yang kedua, ideologi dan sistem pemerintahan yang berbeda. Saat ini hampir tidak ada negara yang menutup diri dari kerjasama antar negara, tetapi ada perbedaan ideologi di antara negara-negara itu. Faktor yang ketiga, kebijakan protektif perdagangan. Kebijakan protektif merupakan kebijakan negara untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Dampak kebijakan protektif ini juga dapat mempengaruhi hubungan antara negara, sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Faktor yang keempat, perbedaan kepentingan tiap negara. Setiap negara tentu memiliki kepentingan sendiri, berdasarkan kebijakan setiap negara masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerjasama antar negara yang sedang hits saat ini. Pada bulan April kemarin, Indonesia telah ditimpa musibah yang sangat mendalam, yaitu dengan kejadian tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Kapal selam ini tenggelam di perairan Pulau Bali yang sebenarnya tujuannya untuk latihan TNI. Kapal selam Nanggala ini tenggelam di dalam palung dengan kedalaman 600 sampai 700 meter dan menewaskan setidaknya 53 awak kapal.
Indonesia mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk menemukan dan menyelamatkan awak kapal Nanggala 402 ini. Selain bantuan dalam negeri, Indonesia juga meminta bantuan dari negara tetangga, di antaranya yaitu negara Singapura. Singapura membantu Indonesia dengan mengirimkan kapal miliknya yaitu MV Swift Rescue. Lalu yang kedua ada negara Malaysia. Malaysia mengirimkan kapalnya yaitu MV Megabakti, di mana kapal itu adalah kapal charter dengan kemampuan untuk melakukan operasi SAR kapal selam yang dimiliki Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Lalu yang ketiga ada negara India. India juga merupakan negara yang membantu Indonesia dalam menemukan kapal selam KRI Nanggala 402, yaitu dengan mengirimkan kapal miliknya yaitu kapal Deep Submerged Rescue Vessel dari Angkatan Laut India. Lalu yang keempat ada negara Australia. Australia juga mengirimkan bantuannya untuk membantu Indonesia dalam menemukan kapal selam KRI Nanggala 402 ini, yaitu dengan mengirimkan kapal miliknya yaitu HMAS Ballarat dan HMAS Sirius yang berlayar dari dua markas yang berbeda. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memberikan bantuan kepada Indonesia untuk menemukan kapal selam Nanggala 402 ini, yaitu dengan mengirimkan peralatan dan peralatan pencarian dan penyelamatan, serta mengirimkan 3 pesawat C-17 untuk membantu menemukan kapal selam Nanggala 402 ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jawab pertanyaan dari kelompok kami dan tulis di kolom komentar.